Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahda Akbar Kawakib. Kami perwakilan dari Fakultas Hukum UMSU kelas J1 jurusan Hukum, dan ini adalah tugas kelompok bahasa Inggris kami. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu kepada pemirsa terhadap narasumber-narasumber yang sudah hadir. Seperti Pak, mohon izin Pak, perkenalkan dulu. Ya, saya Ramlan dari Pengadilan Militer, dan beliau ini dari Khairul Anwar, saya juga dari Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. dan Bapak Pak. Ya, saya Ahmad Sobardi dari Pengadilan Agama. Jadi beliau-beliau yang di sini sudah meluangkan waktunya, langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Jadi Bapak izin bertanya, menurut Bapak, dari perspektif Bapak, hukum itu seperti apa Pak? Jadi gini, hukum ini kan kalau kita bertanya hukum itu kan apa definisinya, semua pendapat ilmuwan, pendapat sarjana itu berbeda-beda. Tapi secara sederhana ya kita mungkin bisa mengatakan hukum ini aturan yang mengatur, ya kan, baik tertulis maupun tidak tertulis, semenjak kita ada di dunia ini sampai kita nanti selesai urusan kita di dunia ini, semua itu diatur oleh hukum. Jadi sederhananya seperti itu. Tapi masing-masing orang mungkin berpendapat hukum itu ada yang aturan-aturan yang mengikat, dibuat dalam undang-undang, ya kan, yang mengikat gitu kan. Tapi yang sederhananya seperti itu aja. Kalau menurut Bapak seperti itu. Mungkin ditambahkan oleh beliau. Tidak, pas. Terima kasih Bapak. Ya. Pertanyaan selanjutnya kita akan saya. Izin bertanya Bapak, saya ingin bertanya bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan? Ya. Gini adik, aparat ini kan masing-masing punya kewenangan, ya kan. Tapi pada prinsipnya aparat ini adalah pelayan negara sebenarnya. Itu sebenarnya. Fungsinya itu kan seperti pelayan negara. Cuman mempunyai kewenangan berbeda-beda. Dalam hukum ini ada 4 pilar yang terkenal ya. Mungkin yang disebutkan dengan aparat itu. Yang pertama itu ada kepolisian. Kepolisian itu kewenangannya pertama adalah penyelidikan dan penyidikan. Itu batasnya itu di situ. Nanti kalau kalian mungkin bisa nyari apa bedanya penyelidikan dengan penyidikan. Dan yang kedua, aparat itu ada namanya jaksa. Jaksa ini kan dia menyelengkapi dari bahan-bahan yang dari polisi itu, penyidikan itu. Setelah lengkap itu dia akan membuat namanya dakwaan dan tuntutan, itu batasnya. Dan eksekutor, itu tugas fungsinya aparat dari kejaksaan. Jadi eksekusi itu seperti melaksanakan apa putusan hakim, itu tugasnya jaksa. Nah, yang ketiga itu advokat, ya kan, atau kita sering bilang itu juga bisa pengacara, penasihat hukum. Jadi pengacara, penasihat hukum ini adalah juga sebagai jabatan yang nobel ya, artinya tuh dia yang sangat ini juga berperan dalam penegakan hukum. Jadi dia memberikan penyeimbang. Jadi jangan bilang pengacara itu kok membela korupsi gitu. Ya, jadi gini, dalam azas hukum ada istilah namanya praduga tak bersalah. Pernah dengar presumption of innocence, ya kan? Jadi semua orang itu dianggap tidak bersalah selama dia belum diputus oleh pengadilan namanya, atau sering dikenal inkrah ya, BHT itu ya. Misalnya kalau tingkat pertama, tingkat banding, kasasi itu sudah inkrah ya. Selama itu belum, jadi dia boleh, bisa dikatakan dia tidak bersalah, masih praduga tak bersalah. Nah, yang keempat itu apa? Yang keempat itu hakim. Hakim dalam tugas fungsi pokoknya adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara, ya kan? Jadi benteng terakhirnya itu adalah hakim, ya kan? Jadi hakim adalah yang menerima, memeriksa dan memutus perkara itu. Nah, jadi seorang hakim itu kemandiriannya tuh berbeda dengan yang tadi 3 yang Bapak sebutkan.
Nah, kalau kemandirian hakim ini kan dia selain dia memutus itu bertanggung jawab sendiri atas putusannya dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kalimat di situ disebutkan keadilan berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Itu kan kalimat pertama dalam putusan kan. Kalau hakim itu kan itu. Jadi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi itu apa tadi pertanyaannya? Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan? Ya itulah, jadi setiap aparat kalau dia sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya dan perannya itu seperti itu kira-kira. Ya kalau sekarang ada lagi tambahan satu lagi ya. Sekarang itu no viral no justice ya kan. Nah itu tambahannya mungkin sekarang ini perkembangan yang kita lihat. Kalau nggak viral ya kan no justice no viral. Jadi itu adalah salah satu juga bentuk aparat keadilan yang ikut menjaga jalannya suatu perkara atau perjalanan masalah yang sedang berkembang di masyarakat kita ini ya, media massa ataupun yang seperti tadi termasuk LSM ya kan, seperti itu kira-kira. Jadi masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baiklah, terima kasih Pak. Atau mungkin tambahkan beliau lagi. Ada lagi? Mohon izin Pak, saya akan bertanya terkait aspek moralnya. Menurut Bapak itu lebih didiluankan moral dulu atau hukum dulu? Pernah dengar excellence of morality? Pernah dengar? Nggak pernah dengar. Ini perspektif secara agama nanti beliau lagi bisa menjelaskan. Kita itu kan harus excellent with morality. Kalau kita excellent saja tidak ada moralitinya itu tak sempurna. Itu sering disebutkan oleh pimpinan kami Ketua Mahkamah Agung, beliau alumni Airlangga itu selalu bilang excellent with morality. Kalau dari segi agamanya mungkin beliau nanti lebih menjelaskan. Kalau ilmu ya kan, ilmu itu tidak tanpa akhlak ya kan, seperti bayi atau seperti lentera di tangan bayi kan gitu ya Ustaz ya. Atau kalau kita punya morality aja nggak punya excellent ya kan, mungkin kayak seperti lentera di tangan maling, jadi nggak ada manfaat kan. Seperti ada pernah dengar seperti itu kan. Jadi begitu hidup ini memang kalau pertanyaannya morality itu integritas kalau bahasa kerennya sekarang. Integritas itu apa sih? Ada dua pemikiran orang. Integritas itu adalah yang menjaga niat. Kalau seorang aparat itu contoh hakim ya kan, dia kan diawali dari sumpah jabatannya. Itu dijaga oleh integritas. Integritas itu menjaga niat. Setelah itu apa urutannya keduanya? Kalau hakim dia harus punya kapabilitas namanya, harus punya ilmu. Itu standarnya kalau dia seorang hakim kan, ada kapabilitas. Supaya apa? Supaya jangan ditoko-tokohin atau ditipu oleh atau dibuat dengan pengacara, dengan jaksa kan. Jadi harus punya ilmunya. Nah, yang ketiga ada pengawasan ya kan. Itulah yang menjaga ya, sehingga apapun bagusnya integritas, apapun bagusnya tadi ilmu, setiap manusia itu punya kelemahan kalau tidak diawasi kan gitu. Pengawasan ini, sistem ini harus dijaga. Jadi